Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan hasil analisa mereview 4 artikel ilmiah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada kesempatan ini, saya Yoga Dwaryanda, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Penelitian dan Inovasi Pendidikan dengan NIM 9912822409 akan menyampaikan hasil mereview artikel dengan judul yang pertama, penerapan model pembelajaran berbasis STEM dalam upaya meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 7 Denpasar. Kemudian artikel kedua, efektivitas pendampingan implementasi kurikulum 2013 untuk meningkatkan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran. Kemudian artikel ketiga, why teacher education documenting undocumented female student teacher motivates in Indonesia, case study. Dan artikel yang terakhir, challenge and opportunity from the COVID-19 pandemic in medical education, a quality study. Nah, pada artikel yang pertama, dengan judul penerapan model pembelajaran berbasis STEM dalam upaya meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 7 Pasar yang diterbitkan pada Jurnal Indonesian Journal of Education Development volume 3 nomor 1 tahun bulan Mei tahun 2022, di mana di dalam artikel tersebut menjelaskan bahwasanya lokus penelitian hanya dilakukan pada kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri Denpasar, kemudian waktu pelaksanaan ataupun waktu penelitian itu dijalankan dalam waktu singkat, kemudian metode atau penelitian ini menerapkan metode pembelajaran STEM, belum menggunakan variabel lain seperti karakteristik guru, karakteristik siswa. Nah, saya melihat ada bahwasanya penelitian ini atau artikel ini ya tidak ditemukan adanya perbandingan dengan penelitian sebelumnya, kemudian referensi yang digunakan hanya untuk mendukung teori. Kemudian untuk artikel yang kedua dengan judul efektivitas pendampingan implementasi kurikulum 2013 untuk meningkatkan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran yang diterbitkan di Jurnal Indonesian Journal of Education Development volume 1 nomor 1 tahun 2020 menyatakan bahwa saya menemukan analisisnya yaitu penelitian ini hanya dilakukan terhadap guru SMA dengan sampel responden sebanyak 45 dari sekolah SMA, kemudian juga dilihat dari sisi aktivitas bahwa penelitian ini hanya melibatkan sekolah tingkat SMA, sementara guru-guru tingkat SD dan SMP belum dilibatkan. Kemudian pelaksanaan penelitian ya terkait pendampingan ini dilakukan hanya selama 2 hari sehingga belum begitu terlihat dampak dari pendampingan jika dilakukan dalam waktu yang lama. Kemudian sekolah yang digunakan sebagai objek penelitian ini perlakuannya berbeda antar klaster, di mana ada sekolah yang menggunakan jumlah guru 10, kemudian sekolah lain, klaster lain itu hanya menggunakan sampel sebanyak 5 guru. Kemudian terkait state of the art, terdapat beberapa referensi terhadap penelitian dan teori yang mendukung, namun tidak ada perbandingan yang eksplisit dengan penelitian sebelumnya. Artikel ini lebih banyak berfokus pada hasil penelitian sendiri terkait efektivitas pendampingan dalam implementasi kurikulum 2017 tanpa menyajikan perbandingan langsung dengan studi lain yang serupa. Nah, kemudian artikel ketiga dengan judul Why Teacher Education Documenting Undocumented Female Student Teacher Motivates in Indonesia, a case study, di mana diterbitkan pada The Quality Report volume nomor 22
nomor 1 tahun 2017, menurut saya, gap analisis yang diperoleh bahwasanya penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa calon guru dengan jenis kelamin perempuan. Sehingga, kasus ini dispesifikan, ya, studi kasus ini dispesifikan kepada guru-guru berjenis perempuan. Kemudian sampel yang dilipatkan ini masih sedikit, hanya ada 21 mahasiswa. Kemudian lokasi penelitian pun hanya dilakukan di Universitas Jambi, sehingga secara kesimpulan ataupun hasil yang diperoleh ini belum bisa menggambarkan hasil penelitian secara meluas, karena dari sisi jenis kelamin, ya, guru pria itu belum dilakukan kajiannya, kemudian juga belum diuji coba terhadap universitas atau di universitas lainnya. Namun penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan di negara lain, ya, dilakukan oleh Bruinsma and Canrius tahun 2012, kemudian Killing and Richardson tahun 2012, kemudian Kirachou et al. Tahun 2023, Lai et al. 2005. Bahwasanya mereka melakukan atau menemukan bahwa motif altruistik adalah faktor utama dalam pemilihan profesi guru. Kemudian beberapa calon mahasiswa dalam penelitian ini dipengaruhi oleh motivasi intrinsik seperti keinginan untuk mengembangkan diri secara intelektual atau terinspirasi oleh role model, guru yang inspirasi. Nah, hal ini sejalan dengan temuan-temuan dari studi sebelumnya yang dilaporkan oleh Lorty tahun 75 dan Manuel N. Hodge tahun 2006, di mana motivasi untuk menjadi guru juga terkait dengan inspirasi dari role model dan keinginan untuk pertumbuhan intelektual. Nah, artikel ini juga mencatat bahwa faktor ekstrinsi seperti jadwal kerja yang cocok dan status sosial yang baik sebagai guru merupakan motif yang mendorong calon guru di Indonesia. Penemuan ini juga sejalan dengan studi lain yang menemukan bahwa jadwal kerja fleksibel dan keseimbangan di antara pekerjaan dan kehidupan keluarga adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan guru di berbagai negara, yang ditulis oleh Killing and Richardson tahun 2012 serta Kriachou et al. Tahun 2003. Nah, untuk artikel keempat dengan judul Challenge and Opportunity from the COVID-19 Pandemic in Medical Education, Qualitative Study yang diterbitkan di BMC Medical Education tahun 2021. Gap analisis yang diperoleh topik ini relevan, artinya artikel ini menyoroti dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan medis yang merupakan topik sangat relevan dengan konteks saat ini. Kemudian metode kualitatif yang terstruktur, artinya penelitian menggunakan analisis konten konvensional dari wawancara mendalam dengan mahasiswa dan dosen, sampai dengan memberikan perspektif mendalam. Kemudian pembahasan secara menyeluruh, artinya artikel ini berhasil mengidentifikasikan tantangan, diantaranya yaitu infrastruktur, interaksi terbatas, etiket kelas virtual, dan peluang dalam mengembangkan e-learning, ya, serta fleksibilitas belajar. Kemudian peneliti juga melakukan pemeriksaan validitas melalui triangulasi, pengecekan anggota, dan penggunaan observator. Nah, state of the art yang diperoleh artinya dengan keterbatasan generalisasi, ya, karena data hanya diambil dari satu universitas, lokusnya yaitu di Charlotte University of Medical Science, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili situasi di institusi pendidikan medis lainnya yang ada di negara tersebut. Kemudian peneliti terlibat langsung dalam e-learning sehingga berpotensi menimbulkan bias positif terhadap metode ini. Kemudian meskipun evaluasi learning dibahas, artikel ini bisa lebih mendalam dalam mengeksplorasi strategi inovatif untuk mengatasi kecurangan dalam ujian daring. Nah, dari 4 artikel itu, saya menyimpulkan bahwasanya analisis ini menunjukkan bahwa setiap artikel memiliki kontribusi unik dalam bidang penelitian pendidikan, namun juga terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diatasi dalam penelitian lanjutan. Gap analisis yang ditemukan terutama terkait dengan keterbatasan sampel dan kurangnya variasi dalam lokasi penelitian. Sedangkan state of the art mengamati beberapa inovasi baru yang dihasilkan oleh penelitian tersebut. Demikian presentasi saya terkait analisis 4 artikel yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.